Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul lagi di hari Kamis ini untuk mengikuti KIDI. Hari ini KIDI-nya bertemakan membersihkan hati ala Qurani keutamaan Sya'ban, dengan Ustadz Pak Abdul Rozik yang mungkin sudah kita tidak asing lagi ya. Mari langsung saja Pak Ustadz, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, ila akhirih. Kita sampai kapan nih? Jam. Ikhwan wa akhwat fiddin arsyadakumullah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah calon-calon penghuni surganya Allah. Amin. Puji syukur alhamdulillah Allah telah memberikan segalanya kepada kita. Berikan kesempatan hidup. Artinya Allah masih memberikan kesempatan untuk tambah amal, bukan tambah maksiat. Dan juga Allah memberikan kesempatan untuk bertaubat, untuk menghapus dosa-dosanya Allah. Dan tujuan kita adalah seperti itu. Jadi menambah amal dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah amal masuk surga, dihapus dosa, bebas dari api neraka. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk arah ke sana. Alhamdulillah. Salawat bersalam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Banyak orang ketika selesai Ramadan itu 1 Syawal, ya, selain daripada dia melakukan sholat Aid, biasanya ada silaturahim, maaf-maafannya. Mohon maaf lahir dan batin. Awalnya minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apakah betul? Kalau dari kalimatnya saja, ya, min dari al-a'id kembali, maksud kembali kepada kesucian, dihapus dosa. Wal faizin itu orang yang menang. Maksudnya adalah semoga kita dikembalikan kepada suci dan dikembalikan kepada dan menjadikan orang-orang yang menang. Karena apa? 1 tahun 11 bulan plus 1 bulan Ramadan kita bertempur melawan hawa nafsu. Sehingga apa? Wajar kalau kita itu, ya, ketika selesai Ramadan kita mengucapkan semoga Anda kembali kepada kesucian. Karena apa? Selalu minta maaf, selalu minta ampunan. Wajar kalau ketika selesai Ramadan orang mengucap semoga engkau menjadi orang yang menang. Kenapa? Kita bisa menahan diri daripada maksiat dan kita bisa menambah amal yang sebanyak-banyaknya. Nah, tapi anehnya kenapa terjemahnya jadi mohon maaf lahir dan batin gitu loh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, itu mah pantun. Bahasalah bakal dondong, rujakan dong gitu sama tuh. Kira-kira ya. Dan kenapa harus minta maaf gitu loh? Saya cari tuh
ayatnya, Qur'annya, ternyata tidak ada. Maaf-maafan setelah Ramadan tidak ada. Yang ada ya kita harus banyak minta maaf, apalagi berbuat salah. Nah itu. Sehingga ada fenomena ya, lu minta maaf deh, lu punya salah sama dia, itu udah tahu salahnya juga. Antar aja deh nunggu lebaran katanya. Jadi begitu ya, nunggu lebaran katanya, sekalian katanya minta maafnya begitu. Jadi nggak malu. Ya kayak katanya dia nggak mau minta maaf sebetulnya ya, karena sekalian minta maaf itu jadi nggak tulus dari hati. Nah, dari syariat saja sini sudah keliru. Kemudian dari kebiasaan Allah alam ini dari mana sumbernya? Dan yang ditekankan sebetulnya menghadapi Ramadan itu adalah ya tadi kebersihan hati, atau kesucian jiwa, tazkiyatun nafs ya. Agar apa? Agar kita tuh menghadapi Ramadan penuh dengan gembira, senang. Kenapa? Akan dilipat gandakan pahala dan ampunan Allah. Syahrul Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Kenapa berkah? Pahalanya dilipat gandakan, luar biasa. Ya, bukan makanan yang banyak, bukan. Ya, itu bagian kecil daripada keberkahan, begitu ya. Ada syahrul Quran, bulannya Al-Quran, di mana orang gak pernah megang Quran di Ramadan ya. Memang juga diturunkannya Al-Quran. Ada dengan syahrul maghfirah, bulan penuh dengan ampunan. Ya, di situ Allah sedang diskon besar-besaran, silakan ya. Ya. Man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa puasa Ramadan karena iman, wa ihtisaban itu penuh perhitungan, gak main-main. Betul-betul ya. Saya kemarin tuh proyeknya adalah tidak tinggal sholat sunnah apapun gitu. Minimal sholat sunnah badiah qobliyah. Ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ya, begitu diundang kayak sekarang nih macet, begitu jamaah udah nunggu begitu. Kadang-kadang ini mau ceramah dulu apa sholat duhur dulu ya. Apalagi sholat sunnah, sholat wajib aja udah dihitung-hitung. Masya Allah ya. Ya sebentar kalau Ramadan betul-betul sebelum duhur itu udah kumpul, ya udah rame begitu. Ya dulu biasanya sepi setelah Ramadan, sebelum Ramadan itu sepi, pas Ramadan itu sebelum duhur sudah rame. Jadi ya tidak disengaja, ya lama karena tidak perhitungan dengan matang, gagal ya proyeknya lah begitu ya. Jadi salat sunnah awalnya dikerjakan, kemudian saya nggak mau tinggal tahajud, ya. Sebetulnya ya Ustadz itu sisi lain memang di Ramadan itu panen ya sisi lainnya. Sisi lain juga sebetulnya ini jujur dari segi ibadah ini agak kita memotivasi ibadah tapi sampai rumah. Bayangkan coba, ada kuliah subuh, kuliah duha, jalan kuliah zuhur, ada kuliah iftar, ntar kuliah taraweh, ya jam 9 itu masih di jalan, ya. Capean ya, pulang bisa sahur jadi untung, mau kira tahajud, wah luar biasa begitu. Jadi betul-betul Ramadan itu pertempuran ya. Ya ditambah dengan rasa lapar dan haus begitu. Nah, inilah yang harus kita hadirkan, kebersihan jiwa dan rasa gembira. Kalau dengan tidak diiringi dengan rasa gembira, rasa senang menghadapi Ramadan, maka yang terjadi adalah kita sangat berat mengerjakan Ramadan. Oleh karena itu harus kita hadirkan kebersihan jiwa. Yang pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai'an fahuwa asirul lah. Arab apa Sunda ini? Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan terbelenggu kepada sesuatu. Nih, ini lagi musim bola nih, musim bola. Kerja, ya. Pulang jam berapa sampai rumah nih rata-rata nih? Siapa yang tanya nih? Sampai rumah jam berapa kira-kira? Jam 6, ada yang jam 7 yang jauh-jauh ya, begitu. Biasanya ngapain tuh? Udah seharian. Kalau di kantor boleh tidur nggak? Boleh. Catat nih. Boleh gitu. Nah, dengan capek kemudian kita bangun malam jam 1, jam 2 gitu. Karena seneng bangun. Dan itu ada orang yang mania tiap malam. Ya tiap malam, gak peduli mau kerja mau enggak begitu ya.
agak ngantuk-ngantuk dikit. Kenapa? Karena senang. Jadi sebetulnya orang bangun malam tuh bisa. Ya, tapi kalau dinisbatkan di sana kepada tahajud, udah nggak kuat kerjanya, udah masya Allah katanya. Alasan beribu macam alasan. Karena apa? Nggak senang tahajud, nggak senang. Tapi kalau ada bola, melek gitu. Saya pernah tuh ngimami sholat subuh, ya, ngimami sholat subuh begitu salam, saya nengok ya, ada kuliah subuh begitu, baru assalamualaikum udah gini, baru salam, baru mau kodimah, wah ini gimana? Tahuan nih di malamnya bola. Tapi alhamdulillah kalau saya dari dulu kenapa malam tidak dikasih rasa senang ya sama bola ya. Saya orangnya realistis aja, jadi bola satu lempar-lempar, ditendang-tendang sana kemari. Cuman dapatnya itu apa begitu. Hanya senang saja. Senang, udah senang selesai kan udah. Senang selesai. Efek positifnya tuh ya senang saja. Selesai begitu ya. Hanya berbagi cerita begitu. Tapi sekarang, apalagi sekarang saya di rumah nggak ada TV ya. Nggak ada TV dan nggak sempat nonton TV mungkin. Gunakan waktu senggang, bahkan ketika menjelang tidur gunakan karena harus mengulang hafalan. Sampai tergantung kondisinya dalam mengulang hafalan Al-Quran. Dan itu suatu riwayat bahwasanya orang yang sebelum tidurnya itu berzikir, maka tidurnya seperti orang yang sedang berzikir. Jadi sama kalau kita orang zikir semalaman sama orang lagi tidur sebelumnya itu ya, aktivitasnya itu baca Quran atau berzikir, itu sama posisinya, luar biasa. Yang mungkin orang nggak banyak tahu itu. Nah, oleh karena itu kita kaji sekarang, kita kenali coba. Dalam Al-Quran kata-kata nafs, ya, tadi menerjemahkan hati, ada menerjemahkan jiwa. Kita lihat di dalam surat Ali Imran 185. Ya, saya baca mukadimah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin itu diterjemahin apa biasanya? Tiap-tiap jiwa apa yang punya ruh? Tiap-tiap yang bernyawa kan begitu ya? Yang bernyawa. Ya, kalau jiwa itu adanya setelah adanya jiwa, ruh dan apa? Jasad. Timbul penggabungan jasad ini dan timbul jiwa, perasaan. Nah, oke ya. Memang beda-beda tipis begitu. Apakah jiwa itu ruh? Ya, bukan. Nanti ada jiwa lain lagi, ada di Quran nafs yang selanjutnya. Jadi setiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Ini hadis dalilnya umum, Al-Qur'an ayatnya umum. Untuk apa? Setiap yang bernyawa, manusia, hewan, tumbuhan, jin, malaikat, semuanya mati. Kecuali Allah tidak mempunyai ruh. Karena apa? Ruh adalah makhluk ciptaan Allah. Terus gimana Allah itu ruhnya kayak gimana? Jangan ditanya ruhnya gimana. Allah itu ya Allah al-haya, dia hidup. Dia tidak membutuhkan ruh. Gak usah dipikir bagaimana hidupnya seperti apa, gak bakal nyampe. Ya, ada dokter, saya ada gelar dokter meneliti serat kentang. Itu bisa digelari dokter. Dia manfaatnya bagaimana, sumbernya manfaat dan sebagainya. Itu baru kentang, digelari dokter. Meneliti serat kentang. Ini gimana, belum cabai, belum tomat. Iya, arti ilmu Allah ya sangat luas. Gak usah mikirin bagaimana Allah ya. Sepakat itu. Tafakkaru fi Allah wala tafakkaru bidzillah. Jangan kau pikirkan olehmu ciptaan Allah dan jangan kau pikirkan bagaimana zatnya Allah. Enggak usah dipikirin. Ya, cukup kita yakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Baik itu zatnya, adanya Allah maupun Rabbnya, diciptaan. Allah tuh ada disebut ilah, zatnya Allah, Tuhan itu sendiri. Ada disebut Allah itu Rabbun. Rabbun itu ciptaannya, artinya pekerjaan Allah, memelihara, di situ juga ada. Ya, ada sifat-sifatnya Allah. Oke, kita tidak bahas itu terlalu dalam. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang mempunyai ruh, jadi ada jasad yang ada di situ, ruhnya akan terpisah. Bahasa lain begitu. Setiap jasad yang ada ruhnya, ya, itu akan terpisah, akan dipisahkan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, akan menemukan kematian. Itu yang pertama. Kemudian nafs yang kedua, ternyata dalam Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafs
nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur, perhatikanlah nafs kamu. Nafs apa di situ diterjemahkan? Kalau kita buka terjemah apa? Diri kamu, gitu kan? Perhatikanlah diri kamu. Ya, apa yang kau lakukan untuk esok hari? Persiapkanlah untuk esok hari. Artinya apa? Yang disebut diri itu apa? Diri kalian apa? Jasa, betul. Ada kaki. Perhatikanlah langkah kamu, kan gitu. Perhatikanlah gerak-gerik tangan kamu, mata kamu, telinga kamu, lidah kamu, seterusnya semuanya. Supaya apa? Ya, supaya nanti di akhirat nanti tidak sampai celaka. Kenapa? Ya kalau kita asal-asalan cara menggunakan kaki ini begitu ya. Ya, jalan kemana saja, mau maksiat mau enggak, tangan pun demikian, mata demikian, lidah pun demikian, mau nyakitin orang mau enggak, ya. Ingat toh, innallaha ditutup dengan kalimat innallaha wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Artinya apa? Perhatikanlah apa yang kalian lakukan itu. Yang melakukan siapa? Jasad. Kenapa jasad bisa melakukan? Karena ada ruh. Kalau tidak ada ruh, mati. Nah, jadi nafs ternyata maknanya juga selain ruh, juga maknanya jasad. Luar biasa Al-Quran ya. Satu makna, satu kata bisa beberapa makna. Jadi perhatikanlah jasad kalian, ya. Apa yang kau lakukan untuk esok hari, persiapkanlah. Kenapa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi bersiap berbuat kebaikan sekecil apapun akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat kejelekan pun demikian, sekecil apapun akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat unsur jasad dan ruh. Ya, oke. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada nafs di surat Yusuf ayat 53. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu, nafsu lagi, nafsu sama, nafsu juga, menjurus kepada kejelekan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, nafsu ini apa maksudnya ini? Ruh kah, jasad kah, atau apa? Ada yang tahu? Moderator tahu? Sebenarnya nafsu itu menjurus pada kejelekan. Nafsu di sini apa maksudnya? Nafsu di sini apa namanya? Yaitu syahwat. Syahwat apa? Kalau orang dengan kata syahwat identik negatif ya. Betul, karena apa? La amaratun bisu, menjurus kepada kejelekan. Syahwat itu keinginan. Keinginan apa? Banyak. Apa saja? Makan, minum, beli baju, beli rumah, beli mobil. Ya, yang dekat kata syahwat itu biasanya kepada lawan jenis kan gitu ya. Iya benar, ingin kepada lawan jenis. Laki sama perempuan sama laki. Nah, keinginan itu menjurus kepada kejelekan. Ya buktinya aja lihat, ya. Pejabat nggak afdol kalau nggak korupsi begitu ya. Jadi kok aneh kalau ada pegawai negeri, ya mobilnya mewah tuh aneh. Nggak usaha, sampingan tapi aneh begitu. Kenapa dia bisa mobil mewah? Punya keinginan, pengen punya mobil mewah. Nah, ketika punya keinginan, ada kesempatan. Nah, kesempatan ini dia nggak mani mau negatif mau positif terserah, begitu, sehingga korupsi. Dan saya tanya suatu departemen, dia pindah, pada dia duduk tadinya di depan bagian apa? Bagian penelitian di litbang. Katanya nggak basah. Kata-kata basah ini tanda kutip loh. Ternyata di departemen itu kata-kata bahasa itu yang memang sudah kesempatan untuk memarah dan seterusnya itu banyak begitu. Dia pindah punya teman sendiri. Terus jadi suatu departemen itu tersistematis. Anggaran yang ada diirit-iritkan, kemudian dibagi sesuai dengan levelnya di departemen tersebut. Jadi mulai dirjennya, ya, atau kementerian sampai ke bawah, mungkin office boy-nya nggak dapat kali ya, karena nggak masuk sistem. Tapi kalau office boy-nya masuk PNS begitu di departemen itu mungkin dapat gitu. Itu ada.
Sehingga apa? Sehingga kalau mau ditangkap kena semua. Harapannya begitu, jadi gak bakal ditangkap gitu. Ya strategi seperti itu. Dan komputerisasi. Begitu teliti ya. Jadi sulitnya ditangkap itu begitu. Akhirnya pemerintah ngambil yang gede. Siapa yang paling bertanggung jawab, masih sebatas itu. Tapi sebetulnya sudah ada bahasanya siapa? Wakil presiden kita siapa? Budiono, sudah sistemik begitu ya. Jadi memang seperti itu. Nah, itu hadir kenapa? Ada keinginan. La amaratum bisu, akan menjurus kepada kejelekan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kepada perempuan kepada laki-laki ini sangat menjurus kepada kejelekan, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernikahan. Yang tadinya halal jadi haram jadi halal itu pernikahan. Jadi konsep nikah. Pandang-pandangan tadinya haram, kalau udah rumah tangga menjadi apa? Halal, jadi ibadah. Pegang-pegangan tangan, masya Allah. Nggak peduli belum makan siang, tahan itu. Ya, chatting-chattingan, kadang telepon-teleponan, begitu yang memanfaatkan apa namanya fasilitas. Hati-hati ya, karena akan nular ya. Merembet kepada hal negatif yang lainnya, sehingga apa? Sudah menjurus kepada kejelekan. Dan 75% nafsu itu menjurus kepada kejelekan. Ya, akan subhat ya, dilakukan sampai kepada yang haram. Nah, inilah keinginan. Hati-hati, ya, hati-hati dengan keinginan kita. Yang tadinya nggak pengen, ya saya sering membina, dia datang lulus sekolah, putus sekolah, kadang yatim piatu saya bina begitu. Pokoknya saya harus kuliah apa aja terserah ustadz begitu. Saya lihat anaknya seneng ngegambar, seneng ini, seneng. Ya saya ajarin ngaji, tapi saya kuliahin di desain grafis begitu. Begitu kuliahin begitu, melihat temannya, ya teman-teman saya menyanyi ustadz begitu ya, diajak ke kampus-kampus Islam begitu. Dia kan udah mawang, udah masuk, dia udah jalan 1 semester, minta keluar. Keinginan. Sebab kalau mau istiqomah, sebenarnya Islam itu boleh, nggak mesti semua jadi ustadz. Ya. Yang penting dasar agamanya semua ada. Saya nggak setuju semuanya jadi ustadz. Nah, Islam ini apa? Harus kaya. Kenapa? Kekayaan untuk umat, maksudnya ke sana. Ya, Abdurrahman bin Auf, dia ustadz bukan, seorang sahabat yang sangat kaya raya dan kekayaannya ya digunakan untuk umat begitu. Ya. Kemudian kalau Abu Hurairah, ya dia, nah ini yang ustadz. Kenapa? Dia setiap hari ngikutin Nabi. Itu Nabi dan dia nggak punya rumah, orang miskin ya. Nggak punya rumah, tidur di masjid sama Bilal bin Rabah. Abu Hurairah tinggal di masjid begitu. Ya, tapi dia berapa ribu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah begitu. Jadi perannya masing-masing begitu. Kembali kepada masalah nafs. Jadi keinginan ini hati-hati menjurus kepada kejelekan. Ya. Yang keempat, ya, udah 5 menit lagi nih. Yang keempat adalah nafs itu diartikan jiwa. Nah, ini yang penting nih. Al-Fajr 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, ya ayatun nafsul, nafs lagi. Baru ini dimaknai jiwa. Jiwa ini bagaimana apa? Bagaimana hati. Hati yang bersemayam di dada. Makanya disebut qalbun. Ya, qalbun dalam bahasa Arab itu, bahasa kitanya jantung. Jantung ada di dada. Sehingga kalau orang jatuh hati, jatuh cinta, yang berdebar apa? Jantungnya, bukan hatinya kan? Orang kehilangan motor, yang nyesek juga jantungnya, dadanya kan nyesek begitu. Orang ditimpa senang, yang enak, yang lapang, apanya?
dadanya. Ini mana? Ini jiwa yang abstrak. Jiwa itu abstrak. Bersemayam di dada, tapi kalau dibuka nggak ada apa-apanya gitu ya. Ya tapi yang dirasakan adalah dada kan. Alhamdulillah, senang tuh ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi barang hilang, cari-cari terus ketemu. Padahal barang itu juga. Alhamdulillah, saya senang banget begitu ya. Kadang-kadang kita harus mensyukuri ya. Ya, ada barang hilang gitu ya, terus ketemu ya. Dari ribuan kendaraan bermotor, memang kita hilang mobil. 3 bulan ketemu, wah. Padahal sennya udah hilang. Udah protolin begitu, tapi senang banget begitu. Senang sekali gitu ya. Jadi sekali Allah ngasih ujian itu supaya apa? Supaya kita tersentuh begitu jiwa kita. Itu. Nah, jiwa ini akan tenang, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa yang tenang. Nafs yang mutmainnah. Mana yang tenang? Yang ikhlas. Masa dipanggil bola senang, dipanggil tahajud gak senang, salat subuh di masjid kagak senang kan gitu. Nah, kalau senangnya bola itu melebihi atau senangnya kita bangun malam melebihi senangnya bangunnya malam nonton bola, nah itu udah luar biasa. Jadi bisa nggak kita tuh? Kita senang bola, tapi ketika tidak ada bola, kita juga lebih senang bangun malam itu lebih daripada bola. Nah itu. Jadi saya tidak menyalahkan bolanya, tapi mengendalikan nafsnya ini loh. Kesenangannya kita nonton bola senang tuh, senang tuh. Bisa nggak kita itu minimal sama senangnya bangun malam itu bertemu Allah Subhanahu wa taala untuk tahajud dan sholat subuh berjamaah di masjid. Senangnya itu seperti itu. Bisa nggak? Nah, kalau kita bisa seperti itu, maka disebut jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa? Allah itu jiwa yang tenang, dia yang ikhlas. Ini ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilihat jam. Udah asar lagi ya, Masya Allah. Cepet banget ya. Kesiksa banget sama sholat. Ya sholat 2:30. Iya. Ya udah 3 jalan wudhu ya. Sampai 15 menit kan. Nyampe tempat sholat jam 3 kurang seperempat. Ya salam, sholat 5 menit begitu, jam 3 kurang 10. Baru masukkan aktivitas lagi dan duduk lagi 5 menit udah adzan. Cepet banget ya. Iya. Ada lagi yang pulang kerja ya buru-buru dia sholat ya. Udah sholat Allahu Akbar, dari ada dekat musola Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sholat apaan ini? Sholat maghrib plus isya. Allahu Akbar. Jadi jangan terpaksa gitu. Mau ibadah itu hati harus senang. Kalau senang berbagai macam cara dan strategi yang kita lakukan. Sama sih kita bangun malam-malam. Oh sia-sia takut kelewat pasang alarm kurang sama istri sama orang rumah ada nanti kalau udah bangunin saya. Strategi itu lahir tanpa kita sadari. Kenapa? Rasa senang kita tanpa kita sadari rasa senang kita. Jadi kuncinya mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang yang senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika dia dapat menikmati sholat, jadi sholat itu nikmat, maka nikmatilah sholat. Ini ada terawih, ini bentar lagi terawih nih. Kalau hatinya nggak tenang gitu ya, ada imam panjang suaranya pas-pasan lagi begitu, Masya Allah, mabuk banget sih ya. Padahal kalau pulang juga mau ngapain juga kan? TV paling ya sinetron begitu. Nah, saya tuh meneliti ya, selama-lamanya orang sholat antara musola satu, masjid satu, masjid yang lain begitu, itu perbedaan paling 10-15 menit. Ya, lamanya itu perbedaannya. Kalaupun suratnya agak panjang-panjang, coba ya teliti. Kecuali memang ada khususan, ada masjid-masjid khusus yang membaca 1 juz. Ya. Baca 1 juz. Waduh, 1 juz ya. 1 halaman aja kayaknya lama banget. Ya. Orang kalau sholatnya kesiksa beda. Waduh, pengen cepat-cepat udahan. Kenapa tidak menikmati berjumpa dengan Allah? Dia nggak sadar sholat itu berjumpa dengan Allah. Nikmat. Karena kebahagiaan orang yang berpuasa itu ada 2. 1, menemukan buka puasa, menjumpai buka puasa. Pasti itu, udah nggak salah lagi. Jadi orang Indonesia itu tepat waktu cuma atu, menjelang buka. Ada maghrib,
paling tepat begitu ya. Yang kedua, kebahagiaan orang berpuasa itu di akhirat nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Surga indah, wah indah luar biasa. Yang wanginya 70 tahun perjalanan. Ini orang yang suka minum minuman keras, orang yang mabuk-mabukan, apa saja, ya, itu haram baunya surga. Baunya saja haram, apalagi masuknya. Jarangnya surga itu baunya saja 70 tahun perjalanan. Masya Allah. Nah, itu surga, udah wanginya, indahnya di dalam begitu. Itu bahagia, lebih bahagia. Ini siapa sih yang buat kan gitu? Ketemu kita, ditemukan Allah Subhanahu wa taala, ditemukan betul-betul wujudnya. Allah itu bersifat wujud, ada, hadir. Ya, itu kita ketemu luar biasa. Kan Allah juga disebut Maha Indah. Allahu Jamil yuhibbul Allahu Jamal yuhibbul Jamil. Jadi Allah itu sangat indah, sangat cantik, sangat pokoknya indah. Ya, Allah mencintai kepada yang keindah-indahan. Nah, sehingga apa, ketika senang kita mengerjakan sholat, tilawah Quran, ya, targetkan ya minimal 1 juz sehari, sehingga 30 hari, 1 bulan itu 30 juz atau khatam Quran. Kemudian kita sedekahnya, semuanya kita menikmati betul ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan senang dengan posisi seperti itu, sehingga Allah memanggil, lanjut ayatnya, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali, irji'i, kembali kepada Tuhan kalian, karena kita dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Radiyatan mardiyah, hati yang ridha, Allah pun ridha. Nah, ciri-ciri orang yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah akan dirasakan ketika sakaratul maut. Sakaratul maut itu, jangan kita, Nabi sendiri merasa sangat sakit. Ketika mau diambil oleh malaikat maut, Israel sendiri malaikat Jibril, ya, pendamping Rasulullah yang mentransfer wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, enggak tega melihatnya. Sampai apa? Sampai Rasul bilang begini, wahai Jibril, apakah engkau jijik melihat aku, ya, dicabut ruhku? Bukan begitu, kata Jibril. Aku tidak jijik. Siapa yang tega melihat hamba kesayang Allah Subhanahu wa taala itu merintih, kesakitan, terpisah jasad dengan ruhnya. Nah, ketika mulai berasa, ya kita kalau yang ngeri-ngeri kan nggak tega gitu ya, apalagi orang tua kita begitu. Nah, ketika nggak tega seperti itu, ya Rasul mulai merasakan ujungnya, sakitnya, dan luar biasanya Rasul itu berdoa, ya Allah, limpahkan kalau tahu sakit seperti ini umatku, aku nggak tega dengan umatku, limpahkan seluruh sakitnya sakaratul maut itu kepada aku. Masya Allah. Inilah satu doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kegencet bangku, jempol kaki itu gencet gitu ya, sakit gak? Wah, sakit. Itu maling salah satu, supaya ngaku mana teman-temannya, salah satu siksaannya itu digencet jempolnya. Ya, gimana gak ngaku coba? Sampai terkencing-kencing gitu. Ini cerita nih. Orang bercerita dari mantan orang yang pernah di penjara, terkencing-kencing begitu, ini pakai rokok begitu. Nah, sakitnya itu ujung jempol sampai seluruh badan itu kayak gitu, seluruh, luar biasa. Nah, itu akan nambah berlipat ganda lagi ketika orang tersebut tidak mau mati. Allah sudah mau manggil, dia tidak ridho dipanggil Allah. Yang kebayang, aduh istriku cantik, anak-anakku lucu-lucu, depositoku miliaran. Kebayang, mau dikemanain? Sehingga yang terbayang apa hobi dia? Hobinya apa? Kebayang dia. Dia nggak rela meninggalkan dunia ini karena akan terpisah dengan kenikmatan yang ada di dunia. Sehingga apa? Akan sakit dilipat gandakan. Kenapa sakitnya? Karena dia orang ditarik. Dia nggak mau, tarik kan, dia minta tolong sono, sementara tarikan sebelah sini lebih kuat. Jadi sana cari kekuatan, tarik lagi. Apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Yang sakit kan yang di sini. Tarik coba, bisa jadi putus. Oh, lo ditarik apa nggak sakit coba? Nah, ketika ikhlas, Mas siapa namanya? Mas Unggul,
Ayo ke rumah saya. Baik Ustaz. Jalan. Enak kan ikhlas? Mau. Ya. Tapi kalau dipaksa tarik ke sana, nggak mau, tarik lagi, yang sana megangan, ya tarik, sakitlah kita. Lah, ketika sakaratul maut tarik, dianya nggak mau, Allah sudah mau manggil, tarik, masya Allah, kayak apa coba? Makanya nafs ini, ya, ruh ketika terlepas lagi, irji'i ila bi radiyatan mardiyah, diperlukan hati yang ridho. Nah sekarang saya mau tanya nih, kalau Allah manggil pulang dari sini ridho nggak nih? Bu, Mbak, ridho nggak Bu kalau Allah udah manggil setelah pulang dari sini? Bener ridho? Diam aja sih. Masih takut mati nih. Mati kalau kita pengen kayak apa? Kalau belum waktunya ya belum. Ya, kita berarti kayak apa? Kalau waktunya belum. Ya, kita minta ditolak kalau sudah waktunya, ya sudah datang begitu. Jadi dipersiapkan apa? Bagaimana cara menghadapi sakaratul maut kita kondisinya mutmainnah apa enggak gitu. Radiyatan mardiyah apa tidak? Saling meridhoi pada Allah apa enggak begitu. Masihkah kita kesiksa dengan syariat Allah? Ya, masih kita terbelenggu ya, masih sakit hati dengan syariat Allah? Begitu, masih terpaksa, maka susit. Maka ayat selanjutnya, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jadi sudahlah, ketika kita punya permasalahan dengan seseorang, dia salah gitu ya, ringankan, maafkan. Bila perlu kita yang minta maaf duluan. Saya punya teman ustadz ya. Dia berazam kalau dia memuji seseorang, ya, kemudian dia punya salah sama orang, dia akan sedekah pada orang tersebut. Luar biasa. Untuk melawan hati ini berlarut-larut. Jadi kalau dia habis menyakiti seseorang atau kebalikannya, jadi orang itu cari dia sedekah pada orang tersebut untuk melawan hawa nafsu, menghilangkan rasa-rasa, ya, kan sesek, ya, orang yang sukses kita yang sesek, orang yang naik jabatan kita yang sakit gitu. Ini hati, ya. Nah, inilah dunia ini jangan sampai hadir dalam hati kita. Keinginan ala kadar saja, kerjakan saja, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan. Nah, jadi kesimpulannya hati yang nafs yang pertama adalah ruh, nafs yang kedua adalah jasad, nafs yang kedua adalah keinginan, dan keinginan itu harus menyatu kepada sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita disucikan Allah Subhanahu wa taala antara saling ridho sehingga yang diingini oleh kita semua diharapkan menjadi nafs yang mutmainnah, ya, jiwa-jiwa yang tenang yang antara din dan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Mungkin ada pertanyaan, kami kembalikan kepada moderator. Silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Kurang lebih ada dari Ahmadnya ada? Pagi dulu saya tanya Pak Ustaz belum. Kebetulan tadi Pak Ustaz itu saya justru bertanya karena ini kaitannya ke bahasa Arabnya Pak Ustaz. Ini kan satu kata berarti 4 Pak ya. Nafs, ruh, jasad, keinginan, syahwat, dan jiwa. Saya jadi teringat dulu ada cerita mengatakan bahwa bahasa Arab itu sebenarnya adalah bahasa pertama di dunia. Apakah seperti itu adanya atau gimana Pak Ustaz? Untuk penjelasan dan ceritanya. Bahasa pertama. Jadi kalau kita telusuri secara bahasa Arab, kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, ya, itu kan menceritakan bagaimana Adam, ya. Nah kalau lihat bahasa pertama, ya sekarang Adam bahasanya apa itu aja dulu. Nah gitu. Nah kalau Allah menurunkan Al-Quran berbahasa Arab, begitu, ya otomatis bahasa yang diturunkan adalah bahasa bahasa Arab, begitu. Tapi kan ada
bahasa keseharian. Apakah bahasa keseharian disebut bahasa Arab atau tidak begitu? Apakah bahasa Al-Quran ini menjadi tolak ukur bahasanya percakapan begitu? Jadi jelas kalau memang ditanya apakah pertama kali bahasa Arab itu bahasa yang pertama, ya jelas yang pertama Allah ciptakan gitu. Karena nisbat kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu saja. Baik, ada teman-teman yang mau menanyakan lagi? Tidak ada? Kalau begitu, terima kasih Pak Ustadz. Sampai di sini pengajian kita. Mari kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Doa kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.